Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Sultan Karimah dengan NIM 2304 1060 226. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri kriteria metode penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D. Adapun latar belakang dari materi saya, metode penelitian dan pengembangan R&D merupakan pendekatan penelitian yang penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan produk atau inovasi pembelajaran. Penelitian dan R&D tidak hanya berfokus pada pembuatan produk, tetapi juga melibatkan proses pengujian dan revisi produk agar produk tersebut benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dalam situasi nyata pembelajaran. Hal ini menunjukkan pada R&D merupakan metode yang sistematis dan berkelanjutan dalam menghasilkan inovasi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Adapun ciri-ciri metode penelitian dan pengembangan Research and Development. Penelitian mengembangkan tidak hanya berfokus pada penciptaan pengetahuan baru, tetapi juga pada penerapan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata untuk memecahkan masalah praktis dan meningkatkan praktik pendidikan. Ciri-ciri penelitian mengembangkan mencakup pendekatan sistematis dan berulang dalam merancang, menguji, dan mengevaluasi produk atau proses yang dikembangkan. Metode penelitian dan pengembangan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Secara umum, penelitian pengembangan memiliki ciri-ciri merancang dan mengembangkan produk, menguji coba produk, dan memvalidasi produk. Rancangan dan pengembangan produk didasarkan pada analisis kebutuhan dengan menganalisis produk-produk terdahulu. Salah satu pakar yang mengembangkan konsep metode penelitian dan pengembangan bernama Bird and Gore menjelaskan 4 ciri utama metode penelitian dan pengembangan ini. Terkait dengan ciri dan karakteristik penelitian pengembangan ini, Bird and Gore menjelaskan 4 ciri utama, yaitu yang pertama, menyelidikkan hasil penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan atau studying research finding pertinent to the product to be developed. Peneliti melakukan kajian atau penelitian pendahuluan atau preliminar untuk mengembangkan hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, pengembangan basis produk berdasarkan temuan atau developing to the product based on feeding atau penelitian yang dilakukan pada tahap ini lebih mengarah pada penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menemukan berbagai konsep dan teori yang dapat menawarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi pada tahap pertama. Penelitian kepustakaan ini melibatkan pencarian dan menganalisis literatur ilmiah, buku, jurnal, dan sumber informasi akademis lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan validasi model yang telah dikembangkan dengan melibatkan para ahli di bidang terkait. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa model tersebut sesuai dengan standar dan kebutuhan praktis. Dan yang ketiga itu pengujian lapangan di lingkungan yang pada akhirnya akan digunakan. Pengujian lapangan adalah langkah penting dalam proses pengembangan di mana model atau sistem yang telah dirancang diuji cobakan dalam lingkungan nyata yang pada akhirnya akan digunakan. Dengan melakukan pengujian langsung di lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang mungkin tidak terdeteksi secara tahap pengembangan di laboratorium atau simulasi. Proses pengujian lapangan melibatkan observasi, pengumpulan data, dan analisis terhadap kinerja model dalam situasi nyata. Dan yang keempat yaitu merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahap uji lapangan. Setelah pengujian lapangan dilakukan, langkah berikutnya adalah merevisi model atau sistem untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama tahap tersebut.
Proses revisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua masalah yang teridentifikasi dapat diatasi sebelum model diimplementasikan secara luas. Selain itu, revisi juga melibatkan pengujian ulang terhadap perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut efektif dan tidak menimbulkan masalah baru, sehingga siap untuk diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna di lingkungan yang dituju. Adapun kriteria metode penelitian dan pengembangan research and development. Metode penelitian dan pengembangan memiliki karakteristik yang menjadikan kesan untuk metode ini. Karakteristik metode ini adalah pengembangan sebuah model atau produk ini diawali dengan suatu analisis terhadap masalah. Beberapa pendapat tentang karakteristik metode penelitian pengembangan ini, salah satunya menurut Ainin yang menjelaskan 4 karakteristik metode penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, proses berbasis masalah. Produk yang dikembangkan tidak sembarang produk, melainkan produk yang didesain sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu yang kedua, uji coba produk. Produk yang layak digunakan perlu dilakukan uji coba atau validasi untuk menentukan tingkat efektivitas produk tersebut. Uji coba produk dielaborasi dengan para ahli yang relevan mengguna produk dan uji lapangan. Lalu yang ketiga, revisi uji coba. Peneliti mendapatkan masukan dari hasil uji coba dari berbagai pihak yang kompeten. Masukan dijadikan bahan revisi produk agar produk efektif dan layak digunakan. Dan yang keempat, penelitian pengembangan tidak menguji teori, melainkan mengembangkan teori berupa produk. Lalu yang terakhir, kebermanfaatan produk untuk perbaikan atau peningkatan kualitas pelayan. Dan menurut Opatrioka Satyasa ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, antara lain yang pertama, masalah yang dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan pembelajaran. Lalu yang kedua, pengembangan model. Pendekatan yang metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi peserta didik. Lalu yang ketiga, proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu yang terakhir, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Baik, kesimpulan dari materi saya, metode penelitian dan pengembangan research and development atau R&D memiliki ciri dan kriteria khusus yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya. Metode ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan pengetahuan baru, tetapi juga penerapan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata untuk memecahkan masalah praktis dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ciri utama R&D meliputi pendekatan sistematis dan berulang dalam merancang, menguji, validasi, serta merevisi produk atau proses yang dikembangkan melalui kolaborasi erat antara peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.